أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di Masjid Al-Istiqamah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan melaksanakan ibadah kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar. Demikian juga menjauhi kesyirikan. Menjauhi perbuatan syirik itu termasuk karunia yang tidak ada bandingannya. Karena orang yang menjauhi kesyirikan berarti dia menjauhi perbudakan diri kepada selain Allah. Ya. Orang yang memperbudak diri kepada selain Allah berarti dia telah memenjarakan dirinya di dalam penjara kecil yang sempit. Maka oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, beliau tetap bersyukur kepada Allah karena masih tetap bertauhid kepadanya. Ingat, Nabi Yusuf waktu itu di mana? Di penjara. Dia mengatakan, "Makana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nas la yashkurun." Kami tidak pantas untuk berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Demikian itu termasuk karunia dari Allah atas kami dan atas manusia. Namun kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Itu tidak mensyukuri nikmat at-tauhid. Nah, di bulan Desember ini biasanya marak orang mengucapkan selamat Natal. Dan ajibnya dekat-dekat Desember atau di bulan Desember itu banyak terjadi musibah. Gempa bumi, angin, kemudian meletus gunung. Itu sering terjadi di bulan Desember. Semua itu adalah merupakan efek dari pengakuan orang-orang bahwa Allah punya anak. Dan yang lebih bodoh lagi, kaum muslimin ikut-ikutan mengucapkan itu dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi. Apa definisi toleransi menurut mereka? Menghargai keyakinan umat beragama lainnya dengan cara mengikuti acara dan ritual mereka. Tapi mereka tidak toleransi kepada kita yang meyakini bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Sekarang mengucapkan selamat Natal itu keyakinan atau tidak? Keyakinan. Mengharamkannya keyakinan juga enggak? Kita haramkan.
Itu keyakinan nggak buat kita? Keyakinan. Kenapa tidak toleransi ke kita aja? Yang punya keyakinan yang mengharamkannya. Toh mereka bertoleransi kepada keyakinan umat beragama lain. Kenapa tidak bertoleransi kepada umat Islam yang sudah kokoh agamanya? Dengan cara mengikuti orang-orang yang mengharamkannya. Itu kan toleransi juga seharusnya. Kalau mengikuti kaedah mereka. Tapi kalau mengikuti kaedah syariat, toleransi yang dibolehkan itu dalam urusan dunia, bukan dalam urusan keagamaan. Daging orang kafir itu, daging orang-orang Nasrani, di selain hari kebesaran mereka halal dimakan. Kalau kita tahu mereka yang menyembelihnya, dan kita tidak tahu mereka baca bismillah atau tidak, tetap halal dimakan. Lihat bagaimana toleransi kita. Urusan apa ini? Dunia. Selama daging itu binatang yang halal. Tapi binatang halal ini kalau mereka sembelih di hari Natalnya, haram dimakan. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan hari keagamaan. Dan kita punya prinsip, namanya lakum dinukum waliyadin. Dan yang kita khawatirkan dari perkara ini, kalau kita tidak berbicara, maka Allah akan menyuruh langit dan bumi ini hancur. Allah mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah mengambil anak. Sungguh kalian telah melakukan perkara yang besar, dosa kedurhakaan. Kedurhakaan yang besar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu roboh dan bumi pecah dan gunung pun hancur lebur. Sebabnya anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Lihat, langit hampir runtuh, bumi hampir pecah, gunung hampir hancur, karena mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa saja mereka yang mengatakan punya anak? Banyak, bukan hanya Nasrani. Orang musyrik mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Apa alasan orang musyrik mengatakan malaikat anak Allah? Alasannya prasangka. Hanya prasangka semata. Praduga. Kemudian apa yang membuat orang Yahudi mengatakan Allah punya anak bernama Uzair? Karena Uzair punya kelebihan. Itu ketika Allah matikan dia 100 tahun. Lalu Allah hidupkan kembali dalam kondisi masih muda. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia temukan nenek tua yang berumur 120 tahun. Kemudian Uzair bertanya, bukankah ini rumah Uzair dulunya? Iya. Lalu Uzair mengatakan, akulah Uzair. Nenek itu tidak percaya. Sampai Uzair menunjukkan beberapa bukti. Dan nenek itu menangis karena dia tidak mendapatkan, karena dia miskin. Dan Uzair menangis karena dia tidak temukan lagi ahlul kitab yang membacakan kepadanya Taurat. Sehingga terjadilah diskusi antara keduanya. Bukankah Allah yang memberikan kecukupan kepada Anda sebelumnya bisa juga memberikan kecukupan Anda kepada Anda saat ini? Terjadi diskusi. Kemudian nenek itu mengatakan, bukankah Allah yang telah mengajarkan kitab Taurat sebelumnya juga bisa mengajarkan kepada Anda? Lalu Uzair pun disuruh untuk bertemu dengan seorang di pinggir sungai. Lalu dia diberikan minuman, beberapa teguk minuman yang seakan-akan itu adalah berapi. Tiba-tiba Uzair bisa menghafal Taurat semuanya. Maka ketemulah dia dengan beberapa sesepuh pendeta yang umur ratusan tahun itu. Kemudian mereka mentes Uzair bahwa ternyata Uzair menghafal semua isi Taurat. Kemudian berselisihlah mereka. Akhirnya di antara mereka mengatakan
Uzair pantasnya dijadikan sebagai anak Tuhan. Gara-gara keajaiban itu. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang Syiah mengikuti moyangnya. Di mana orang Syiah golongan Mukhtariyah Kisaniyah mengatakan bahwa Muhammad al-Hanafiyah ucapannya tidak salah seperti ucapan Tuhan. Mereka seakan-akan mengangkat Muhammad al-Hanafiyah setara dengan apa? Tuhan. Demikian juga cerita yang beredar di masyarakat, saya tidak tahu ini cerita di mana. Tapi setelah saya baca kitab literatur, kitab orang-orang Syiah, ternyata keyakinan ini ada dalam keyakinan Syiah. Bahwa Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai Tuhan kecil. Dan Allah Tuhan besar. Sebelumnya, sebelum Allah ciptakan makhluk semuanya, Allah telah berbicara dengan Muhammad sebelum ada Nabi Adam. Terjadi diskusi keduanya, main petak umpat, rebut ketuhanan dalam cerita bohong itu. Di mana Allah katakan, wahai Muhammad, kau bersembunyilah dan aku akan bersembunyi. Siapa di antara kita yang tidak kelihatan, dia yang menjadi Tuhan. Maka Nabi Muhammad bersembunyi dan ditemukan oleh Allah, dan Allah pun bersuara, tidak bisa dilihat. Maka diputuskan Allah Tuhan besar, Muhammad Tuhan kecil. Dan itu cerita bohong. Jangan kata riwayat yang dhaif, yang palsu saja tidak ditemukan. Ternyata ditemukan di dalam kitab-kitab Syiah, yang mana mereka ingin menyelewengkan umat Islam. Tapi pengakuan seperti ini kurang fenomenal, kurang begitu masyhur. Yang paling masyhur adalah pengakuan bahwa Allah punya anak dari kalangan siapa? Nasrani, dan itu diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Dan mereka melakukan acara setiap tahun, tanggal berapa? 25 Desember yang mereka berselisih. Di antara mereka bukan 25 Desember lakukannya, tapi tanggal 6 Januari. Di antaranya lagi ada yang melakukan di bulan Maret. Karena tanggal 25 Desember itu biasanya orang-orang Romawi melakukan ritual kepada Tuhan, patung-patung dan dewa mereka. Nanti Romawi yang lainnya mengadakan acara di tanggal 1 Januari, yaitu penyembahan terhadap dewa Janus. Maka sebagian Nasrani tidak menerima kejadian 25 Desember itu, karena termasuk perbuatan orang kafir menurut Nasrani. Kafir ini maksudnya kafir Romawi. Kenapa orang-orang Nasrani itu mengikuti ritual Romawi? Karena memang orang-orang Romawi banyak yang masuk agama Nasrani. Adat istiadat Romawi itu masuk ke dalam ajaran mereka. Padahal tidak ada dalam kitab Bible mereka. Seperti sama dong dengan orang Islam yang melakukan ritual Maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak jelas kapan tanggalnya. Coba antum tanya kepada mereka riwayat yang sahih atau dhaif atau yang palsu tentang Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain Rasulullah lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal atau tanggal 8. Ada yang mengatakan selain itu. Berarti semua ritual yang berkaitan dengan kelahiran ini adalah ritual yang tidak jelas. Udah tidak jelas pada agama lain, umat Islam ikut-ikutan juga. Sehingga mengundang datangnya bencana. Sebenarnya kalau kita umat Islam ini di setiap instansi bersikap, maka mereka tidak akan meminta kita untuk mengucapkan selamat Natal. Artinya saya punya prinsip dalam beragama. Tidak perlu mengikut-ngikut agama lain. Lagian juga mereka itu gampang dibantah. Kenapa sih kalian maksain kita untuk mengucapkan selamat Natal? Alasannya karena kita juga mengucapkan selamat Idul Adha. Berarti kalian orang-orang yang bingung dalam beragama. Kami beragama tidak boleh campur aduk. Tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan yang penting kan banyak jalan menuju ke Roma. Anda berbicara Roma, bukan berbicara Tuhan. Jalan kepada Roma banyak. Mau melewati Afrika juga bisa.
timur tengah juga bisa, timur pinggir juga bisa. Asalkan menuju kemana? Ke Roma. Tapi menuju kepada Allah hanya satu jalannya, itu Islam. Kalau mereka katakan semua agama sama, kalau begitu sini, ente pindah ke agama saya. Kan sama aja. Tinggalkan agama ente. Kenapa? Kan katanya tadi sama semua agama. Saya tidak meyakini demikiannya. Ente mengatakan semua agama sama. Kalau gitu, ente pindah ke sini. Ikuti agama saya. Nggak mau. Berarti ente mengatakan agama ente aja yang benar. Sama seperti saya. Maka tidak katakan selamat Natal. Haram hukumnya. Kemudian kita sampai keluar urat nadi untuk membela itu. Bayangkan. Membela agama lain yang berkeyakinan Allah punya anak. Maka ini ancamannya dalam surat Maryam ayat 88 89 sampai 88 sampai 83. Di mana Allah katakan anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada. Allah tidak pantas mengambil anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ini yang pantas. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Maka nanti Nabi Isa alaihissalam didatangkan di hadapan pengikutnya di pengadilan Allah. Allah katakan, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, benarkah kamu yang mengatakan kepada kaummu ini, jadi di hadapan kaumnya, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas aku mengaku-ngaku yang bukan hakku, yang bukan milikku. Kau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Apabila aku katakan itu, tentu engkau tahu. Karena aku tidak tahu, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini pengakuan siapa? Nabi Isa AS. Yang mereka angkat sebagai anak Tuhan. Dan dulu kalaupun dikatakan Nabi Isa, Uzair itu anak Tuhan, menurut sebagian pakar ahlul kitab itu, biasanya dipakai untuk orang yang taat kepada Allah. Yang dekat kepada Allah. Seperti kita katakan anak motor. Kenapa dikatakan anak motor? Pernah lihat motor ngidam gitu? Minta rujak? Nggak pernah. Tapi dikatakan anak motor. Kenapa? Karena dekat dengan motor. Dikatakan anak jalan. Karena dekat dengan jalan. Dulu dikatakan anak Tuhan karena dekat dengan Tuhan. Akhirnya diselewengkanlah kata itu. Dulu masih dibolehkan di sebagian kalangan Bani Israel. Dan tidak ada keyakinan Tuhan bisa melahirkan. Tapi diselewengkan sampai hari ini. Orang-orang dekat dengan Tuhan itu dikatakan dilahirkan oleh Tuhan. Lalu siapa Nabi Isa itu sendiri? Bagaimana proses lahirnya? Nabi Isa itu proses lahirnya sama seperti lahir manusia biasa. Ibunya merasa sakit. Ibunya mengandung dia selama 9 bulan. Menurut pendapat yang dirajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Apakah waktu itu Maryam langsung besar anaknya atau prosesnya tetap 9 bulan? Dan bagaimana peniupan ruhnya? Dikatakan sebagian para ahli tafsir kalangan tabi'in dan juga kalangan sahabat bahwa ditiupkan lewat lengan bajunya Maryam, kemudian masuk melalui
kemaluannya dan terjadilah pembuahan. Selama berapa lama? 9 bulan. Dan cerita tentang Maryam itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Disuruh apa? Diceritakan. Sebagaimana Allah katakan, "Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyah." Surat Maryam ayat 16. Dan ceritakanlah tentang Maryam ketika dia mengambil tempat bersendiri di bagian timur Baitul Maqdis. Bagian timurnya. Fattakhadhat min ahliha hijaban. Dia membuat pembatas antara dirinya dengan keluarganya. Artinya dia uzlah, menyendiri. Karena Maryam ini wanita suci, perawan, tidak pernah disentuh laki-laki. Dari keturunan keluarga pilihan Allah. Keluarga siapa? Ali Imran. Sampai ada surat Ali Imran. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih untuk memuliakan Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Imran dimaksud adalah keluarganya Maryam alaihissalam. Maka beliau menyendiri waktu itu dari keluarga. Ketika dia uzlah, ketika dia sendiri, farsalna ilaiha ruhana. Kami utus kepadanya ruh kami. Ruh di sini siapa? Yang ini Jibril. Yang ini siapa? Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyah. Maka Jibril pun menyerupai laki-laki dengan sempurna. Jadi yang mendekati Maryam waktu itu siapa? Jibril, bukan Allah yang datang. Diutus siapa? Jibril. Seharusnya mereka meyakini bapaknya Nabi Isa siapa? Jibril seharusnya. Karena yang mendekati Nabi, yang mendekati siapa? Maryam itu Jibril. Walaupun tidak disentuh, tapi dia meniupkan ruh. Begitu Jibril datang, dan dia seperti seorang laki-laki yang sempurna, betul-betul sempurna manusianya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyah. Kata Maryam alaihissalam, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu jika kamu orang yang bertakwa. Karena Maryam ini tidak mau dekat dengan laki-laki. Itu menunjukkan bahwa Maryam itu wanita suci. Tidak seperti dikatakan oleh siapa? Yahudi. Yahudi mengatakan dia pelacur. Kalau Nasrani mengatakan dia ibunya Tuhan. Kita tidak. Kita mengatakan bahwa Maryam adalah manusia biasa yang disucikan oleh Allah dan menjaga kesuciannya. Dan orang yang taat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat yang lain. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Fanafakhna fihi min ruhina. Wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi. Wa kanat minal qanitin. Akhir surat At-Tahrim. Dan Maryam anak perempuannya Imran. Dia menjaga kehormatan dirinya. Lalu kami tiupkan padanya, pada rahimnya ruh, maksudnya ruh di sini Nabi Isa. Dan dia membenarkan kitab-kitab Tuhannya. Kalimat-kalimat Tuhannya dan juga kitab-kitabnya. Dan Maryam adalah hamba Allah yang taat. Wa kanat minal qanitin. Apa qanitin? Qanitun itu taat dalam segala medan, dalam segala keadaan. Dia tetap taat kepada Allah. Yang penting itu datang dari Allah, dia terima. Termasuk menerima tugas untuk mengandung Nabi ini, Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Itu Nabi Isa alaihissalam.
Maka dia pun mengandungnya. Ketika dia katakan, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan engkau jika engkau orang yang bertakwa. Maka Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbik. Aku ini hanyalah utusan Tuhanmu. Diberitahu kalau Jibril, aku ini adalah utusan Tuhanmu. Li ahaba laki gulaman zakiyya. Untuk memberi karunia, untuk memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memiliki anak yang suci, keturunan yang suci. Jadi Nabi Isa itu udah direkomendasikan sebagai apa? Orang suci. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyah. Gimana aku bisa punya anak, kata Maryam. Aku tidak pernah disentuh laki-laki dan aku tidak pernah menjadi seorang pelacur. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Tuhanmu berfirman, dia katakan begini, untuk itu mudah bagiku, kata Allah. Untuk menciptakan apa? Bayi di perutmu mudah bagi Allah. Sebagaimana sebelumnya Allah telah menciptakan Nabi Adam. Kemudian Jibril mengatakan lagi, Allah mengatakan, linaj'alaha ayatan linnas wa linaj'alaha ayatan linnas, dan agar kami menjadikan Isa ini, kejadian ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyah. Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi. Siapa tadi? Nabi Adam dan Hawa. Inna masala Isa kamasali Adam. Khalaqahu min turab, thumma yaqulu lahu kun fayakun. Permisalan Nabi Isa itu seperti permisalan Nabi Adam. Allah ciptakan dia dari tanah, lalu Allah katakan jadilah kamu, maka dia jadi. Nah, yang pantas jadi Tuhan siapa kalau begitu? Nabi Adam. Kalau sekiranya diklaim bahwa Nabi Isa itu pantas jadi Tuhan gara-gara tidak punya bapak. Sekarang Isa tidak punya bapak, tidak punya ibu. Hawa nggak punya ibu, bapak aja. Adam alaihissalam kan lahir dari tulang rusuknya. Tapi sekarang sudah tidak boleh kita lahir dari tulang rusuk. Kenapa? Sakit dada kita. Ya. Memang laki-laki tidak bisa melahirkan. Nabi Adam diberikan istri dari mana? Tulang rusuk. Nabi Isa diciptakan dengan itu juga, kun fayakun. Maka Allah katakan wa kana amran maqdiyah. Mendengar itu Maryam pun percaya dan yakin. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia mengandungnya, berarti ada masa mengandung. Oleh karenanya Ibnu Katsir mengatakan dia mengandung selama berapa lama? 9 bulan. Prosesnya sama. Setelah itu Maryam alaihissalam dia menyendiri, mengambil tempat yang sepi, tidak dilihat orang, agak jauh dari keluarganya. Fa'aja'aha al-makhadu bi jid'in nakhlah. Fa'aja'aha al-makhadu ila jid'in an-nakhlah. Maka rasa sakit ingin melahirkan itu yang membuat Maryam bersandar ke pohon kurma. Sakit kan melahirkan. Dirasakan juga oleh Maryam. Tidak keluar begitu saja, enggak. Dia prosesnya tetap melahirkan. Melahirkan dengan cara duduk Maryam itu. Dia tidak terlentang. Waktu itu. Dan kata sebagian ahli kesehatan, orang yang biasa melahirkan dukun-dukun anak itu, dukun-dukun kampung, melahirkan yang bagus katanya duduk. Dan itu sudah dicoba oleh salah satu kandungannya, dia pegang begini sarung yang digantung, dia lahir anaknya dua itu begitu mudah keluarnya.
kayak orang yang lagi buang air besar. Dikatakan gitu. Mungkin lamanya di rumah sakit karena terlentang. Udah terlentang dikasih kopi lagi. Atau dikasih obat. Itu diginikan. Ana lihat kakak Ana itu dua-duanya mudah. Tidak tahu dia dapat ilmu dari mana. Padahal dia juga tidak tahu ini tafsir surat ini. Jadi Maryam waktu itu bersandar di pohon kurma. Karena saking sakitnya, qalat ya laitani mittu qabla hada. Aduhai, kata Maryam, alangkah baiknya aku mati saja sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan dan diabaikan. Maka Jibril menghiburnya. Jibril dari bawah mengatakan, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Jibril memanggil dari bawah, dari tempat yang bawah. Jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbiki tahtaki sariya. Allah membuat sungai kecil di bawahmu. Ya, dibuat sungai kecil. Untuk Maryam minum. Kan ibu mau melahirkan nih. Butuh apa? Yang dimakan. Apa yang dimakan? Kurma. Kan bayi di dalam perut itu juga butuh gizi. Nah itu menunjukkan sekali lagi dia hamil itu normal. Karena si bayi juga butuh makan. Butuh minum. Maka Allah katakan setelah itu, Jibril katakan setelah wa khuzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Coba kau pegang pangkal kurma itu dan goyangkan. Mampu enggak Maryam goyangkan? Gak mampu. Gak mampu. Tapi itu usaha yang sudah mentok. Di sini kita mengambil kaedah orang yang usaha. Usaha itu dilakukan sebabnya dengan cara maksimal. Udah habis semua tenaga, baru bersandar kepada Allah. Itu cara. Mana dalil ini Maryam? Waktu itu Maryam bisa nggak goyangkan? Nggak bisa. Karena ada perintah untuk goyangkan, dia sentuh aja tuh kurma. Tusakit alaiki rutaban janiya. Yang jatuh bukan kurma tua, tapi rutab. Ya kan, rutab yang segar gitu. Tentu tangkai ya. Kuatan mana, rutab atau kurma tua? Rutab, tapi jatuh juga. Di situ terdapat rekomendasi makanan yang bagus dari kurma itu yaitu rutab. Baru kurma yang matang. Maka Allah katakan fakuli washrabi wa qarri aina. Kalau begitu, lalu makanlah engkau, minumlah engkau dan bersenang-senang. Disuruh apa? Bersenang-senang dengan makanan itu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jika kau melihat seseorang dari kalangan manusia, katakan saja aku lagi bernadar dengan berpuasa. Puasa ini maksud di sini berhenti bicara. Puasa ini maksud makna bahasa. Bukan makna istilah kita, tapi makna bahasa. Tidak bicara. Karena puasa itu kan menahan diri. Ini menahan diri dari bicara. Maka oleh karena setelah itu Maria mengatakan, falan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku tidak bicara dengan siapapun. Itu setelah Nabi Isa lahir. Setelah Nabi Isa lahir, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Sambil menggendong anaknya, dia datang bertemu kaumnya. Kira-kira kaget enggak? Ada orang tidak pernah keluar rumah, tidak pernah pacaran, tidak pernah dekat dengan laki-laki, tiba-tiba bunting. Ada apa ini? Tentu akan ada kecurigaan apa? Dia berzina. Atau dia melacur. Maka orang-orang mengatakan, ya Maryamu, qalu ya Maryamu, laqad ji'ti syai'an fariyah. Hai Maryam, kau telah melakukan sebuah dosa. Kata orang-orang itu. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiya. Wahai saudari perempuannya Harun,
bapakmu bukan laki-laki bejat, ibumu bukan seorang pelacur. Fasyarat ilai. Maryam karena dengar itu, dia tunjukin anaknya. Nih, maksudnya bicara dengan bayi ini. Disuruh bicara dengan siapa? Bayi. Bayi yang baru saja dilahirkan. Ya. Lalu orang-orang mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kami bisa bicara dengan bayi yang masih dalam ayunan ibunya? Kan tidak masuk akal. Maka Allah berikan mukjizat kepada bayi itu. Ini bukan ilham ya, tapi mukjizat. Karena dia seorang nabi. Bayi kecil itu mengatakan, qala inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Kaget gak antum kalau ada bayi bisa bicara begitu? Keluar anak antum, Abi gitu. Kaget gak? Kaget. Demikian juga orang waktu itu. Heran. Ada bayi bisa bicara. Inni Abdullah. Wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia memberikan aku al-kitab. Maksud kitab apa nih? Injil. Wa ja'alani nabiyya. Dan dia jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Dia jadikan aku diberkahi. Apa diberkahi? Banyak kebaikannya dan kebaikannya tidak hilang. Itu orang yang diberkahi. Dan dia mewasiatkan kepadaku salat dan zakat. Itu menunjukkan salat dan zakat sudah ada gak sejak dulu? Ada. Makanya Salman Al-Farisi ketika beliau cari hidayah waktu kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, apa yang dia temukan? Salman Al-Farisi, kitab ajaran yang kemudian dia temukan orang-orang yang lagi sholat di gereja itu. Nasrani yang taat itu sholat. Masih ada nggak orang Nasrani yang taat pada Nabi Isa sampai sehari ini? Artinya taat seperti yang mereka klaim seperti ajaran Nabi Isa, bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Ada, di Solo ada. Kalau salah Kristen Advent ya, atau yang Ortodoks. Tapi Ortodoks banyak campurannya juga. Ya. Mereka sholat. Waktu tahun 2003 kalau salah, saya ketemu itu di Solo. Waktu itu kami ikut daurah seminar bersama salah seorang mantan pendeta. Cerita kelompok-kelompok itu. Dan ada di Solo kelompok Nasrani yang sholat seperti gaya sholat kita. Tapi pagi dan petang saja. Ruku sujudnya sama. Nah, waktu itu Nabi Isa waktu kecil mengatakan wa usani bis shalah. Allah perintahkan aku dengan salat dan juga zakat selama aku hidup. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbakti kepada ibuku, tidak bapak. Kenapa? Tidak ada bapaknya. Berarti Nabi Isa tahu bahwa dia ini lahir tanpa bapak. Dan dia tidak menyandarkan ke bapaknya itu kepada Tuhan. Wa barram bi walidati, tidak menyebutkan walidayya. Berarti dia mengaku orang tuanya cuma ibunya. Hanya ibunya saja. Dan dia tidak menjadikan aku jabbaran syaqiyya. Apa jabbaran syaqiyya? Sombong dan bangkrut sengsara. Hancur. Dzalika Isa bin Maryam qaul al-haqq alladhi fihi yamtaru. Itulah Isa bin Maryam. Ucapan Allah yang mereka perselisihkan. Ini anak Tuhan atau tidak? Fihi yamtaru, mereka berselisih, mereka berdebat tentang. Tentu semuanya berasal dari propaganda siapa? Yahudi. Maka Yahudi itu senang mendengar bahwa kaum Nasrani rusak agamanya, menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan Yahudi itu senang. Makanya Yahudi itu senang melihat orang-orang Islam
yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Senang dia. Ya, makanya di TV-TV tak dilarang kan ucapan anta nurun fauqa nuri. Tidak dilarang. Kenapa? Karena di situ ada persamaan antara Nabi Muhammad dengan Tuhan. Allah mengatakan nurun ala nur, bagi siapa itu? Bagi dirinya. Kemudian umat Islam mengatakan anta nurun fauqa nur. Jadi begitu cara Yahudi merusak agama kita. Dia tidak menyuruh kita ikut agama Yahudi, enggak mau mereka. Kita masuk Yahudi, enggak mau. Ya mereka mau apa? Dia rusak agama orang lain. Pernah ada enggak Yahudinisasi seperti Kristenisasi? Enggak ada. Yahudi itu agama elit, enggak boleh orang lain masuk kecuali orang-orang elit. Seperti Lionel Messi misalnya gitu kan. Bagi penggemarnya nih. Orang-orang elit menurut mereka. Orang miskin tidak keterima di agama Yahudi. Maka orang Yahudi itu merusak agama lain, termasuk Nasrani. Dan Nasrani itu termasuk penganut agama yang suka berbuat bid'ah. Maka mudah digoyangkan. Umat Islam juga demikian. Nah, di antara bid'ah yang mereka lakukan adalah anggapan bahwa Allah punya anak. Itu tambahan dalam agama mereka. Dalam kitab mereka. Sebenarnya tidak ada diajarkan demikian. Dan Nabi Isa pun tidak mengaku. Oleh karenanya setelah itu dia mengatakan, "Maka lillahi ayyattakhidha min waladin." Allah tidak pantas menjadikan seorang pun jadi anaknya. Subhanah, Maha Suci Dia. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika dia mau menetapkan suatu perkara, dia tinggal katakan kun fayakun, selesai. Tidak perlu dia memiliki anak. Kemudian Nabi Isa berdakwah waktu itu, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian juga, maka sembahlah Dia. Fa'buduh, sembahlah Dia. Nabi Isa tidak mengatakan sembahlah aku, tidak. Tapi sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Nah, dari kisah Maryam melahirkan Nabi Isa ini, dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi Isa itu anak biasa. Manusia biasa. Karena kalau dia anak Tuhan, seharusnya Maryam jadi Tuhan dulu. Iya enggak? Seseorang dikatakan bersifat begini dan begitu, kalau dia lahir dari dua yang setara. Kambing lahirnya dari kambing. Anjing lahir anak anjing. Kalau terjadi perselingkuhan antara satu binatang dengan binatang lainnya, maka anaknya tidak bisa dikatakan salah satu dari keduanya. Contoh, kuda kalau menikah dengan, kalau kawin dengan apa? Keledai jadi apa? Keledai apa kuda? Tidak, bugol namanya. Bagal. Tidak namakan hison wala hima. Sekarang Nabi Isa dikatakan anak Tuhan. Seharusnya Maryam jadi apa? Anak Tuhan. Menjadi Tuhan. Maka karena itu Nabi Isa tidak pantas dijadikan sebagai anak Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa sendiri mengaku itu. Sebagaimana Nasrani sendiri sebagainya mengaku bahwa Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Tapi kita orang Islam ini seperti pahlawan kemalaman kayaknya. Iya. Bukan kesiangan, malam dia mimpi. Mereka yang berdebat di TV di mana-mana membela tentang tidak mengapa mengucapkan selamat Natal. Coba Anda baca kitab-kitabnya orang Nasrani. Apa arti selamat Natal? Selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Ia mereka klaim sebagai anak Tuhan. Walaupun para ulama tidak mengatakan kafir orang yang mengatakan selamat Natal, tapi setidaknya dia ikut serta dalam menyambut kegembiraan agama lain yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan.
Dan ajibnya lebih galak orang Islamnya daripada Nasrani. Lebih galak kan? Mana sisi galaknya itu? Mereka diskusi di TV di mana-mana bahwa orang yang mengatakan haram selamat Natal dianggap intoleran. Mereka sendiri intoleran kan? Seperti yang saya katakan di awal. Mereka tidak menghargai keyakinan kita. Gitu. Kemudian di dalam cerita Nabi Maryam ini bahwa Nabi Isa itu dikandung oleh ibunya secara normal. Butuh gizi, butuh makanan. Masa Tuhan butuh makanan? Seharusnya Tuhan itu tidak butuh makanan. Dan Nabi Isa alaihissalam dalam kisah yang ringkas ini diberikan mukjizat oleh Allah sejak kapan? Sejak bayi. Itu di antara mukjizatnya. Dia bisa bicara. Mampu Allah lakukan, mampu. Dan orang yang bisa bicara udah berapa? Ya bisa bicara dari kalangan bayi yang kita tahu. Nabi Isa, Sahib Juraij. Sahib Juraij itu anak pelacur yang mengatakan bahwa aku dihamili oleh Juraij. Dalam cerita Juraij itu. Kemudian orang-orang menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Lalu anak pelacur tersebut berbicara bahwa ayahku bukan Juraij. Tapi itu pengembala kambing tuh. Untuk membela siapa? Juraij. Bisa bicara ini ya baik. Kemudian yang ketiga, Ashabul Ukhdud, wanita terakhir yang lemparkan diri dalam api itu. Sebutkan ada 20.000 orang-orang Nasrani yang taat, yang bertauhid kepada Allah. Mereka dilemparkan dalam api Ashabul Ukhdud itu. Dan yang terakhir kali dilempar wanita dengan bayinya. Wanita ini ingin murtad, ingin keluar dari api mengikuti keinginan raja itu. Lalu bayinya tiba-tiba melepas puting susu ibunya dan mengatakan, "Ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqq." Wahai ibuku sayang, sabarlah, karena kita berada di atas kebenaran. Maka dia lemparkan dirinya dengan anaknya di dalam api cerita Ashabul Ukhdud itu. Itu Allah mampu untuk membuat orang berbicara. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Bahkan sekarang sudah ada bayi, begitu keluar, tegak langsung lehernya. Ada kan? Ada yang bisa duduk bahkan. Jangan-jangan suatu hari nanti Allah tampakkan bayi yang bisa lari nanti. Bisa jalan. Allah maha mampu untuk melakukan semuanya. Dan bukan mustahil. Apalagi ini calon seorang Nabi. Kemudian Nabi Isa itu diberkahi. Diberkahi dimanapun dia berada. Sekarang masih hidup nggak Nabi Isa? Hidup atau mati? Masih hidup. Di mana dia? Di langit. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku mewafatkanmu dan aku angkat engkau kepadaku. Kalimat mewafatkan di sini ditidurkan. Karena waktu Nabi Isa diangkat, kondisinya tidur. Diangkat ke atas. Dan waktu itu murid-muridnya ada di situ. Murid-muridnya. Lalu siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu? Menurut versi Bani Israel, adalah pengkhianat dari kalangan muridnya. Tapi menurut versi para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya, adalah salah seorang pemuda yang taat, yang rela mati demi membela Nabi Isa alaihissalam. Maka dia mau, di waktu itu kan ditawarkan, siapa yang mau menyerupai aku, maka dia akan bertemu dengan aku di surga. Maka pemuda ini angkat tangan, saya aja. Ya waktu itu Yahudi yang lihat orang masuk ke rumah itu berhitung, ada berapa orang gitu. Begitu mereka mengepung Nabi Isa dan kaumnya, disuruh keluar satu-satu orang dari rumah itu, dihitung oleh Yahudi, kurang satu, tapi ada Nabi Isanya. Nah, maka itu mereka katakan, wa ma qataluhu yaqinan. Mereka membunuhnya tidak dalam keadaan yakin. Ragu mereka waktu itu.
Karena mereka hitung yang keluar ini kurang satu. Nah, yang diserupakan Nabi Isa itu pun mereka tidak yakini Nabi Isa. Maka Nabi Isa diangkat dalam kondisi tertidur, dinaikkan dengan jasadnya, bukan ruhnya saja. Dengan apa? Jasadnya. Dan dia berada di langit. Nanti turun di akhir zaman. Apa yang menyebabkan Nabi Isa itu dibiarkan hidup oleh Allah dan diturunkan kembali? Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah berdoa, pernah meminta berangan-angan, ingin merasakan nikmatnya ibadah di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dia inginkan di antara hikmah. Ya. Maka dia diangkat dan diturunkan kembali. Selain untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, menghapus pajak, diantaranya hikmahnya agar dia merasakan nikmatnya beribadah dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, hari ini kita bersaing, sebagian kita bersaing dengan Nabi Isa. Nabi Isa ingin mengikuti sunnah Rasul, kaum muslimin mengikuti sunnah kiai dan nenek moyangnya. Ya kan? Nanti Nabi Isa turun di Menara Putih dalam keadaan rambut terurai. Dan Nabi Isa itu rambutnya seperti ada air yang jatuh. Kan ada orang rambut berair kan. Nabi Isa itu bukan hanya berair, seperti mutiara atau kristal. Dan orang kafir kalau mencium napas Nabi Isa, begitu mati mereka. Sedangkan bau napas Nabi Isa itu, harum napasnya itu, sejauh mata Nabi Isa memandang. Makanya orang kafir tidak ada yang berani dekat. Maka Dajjal itu kan meleleh waktu itu. Artinya melemah. Ketika mencium harum napasnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal. Nah, itu turunnya Nabi Isa. Di antara hikmahnya. Hikmah yang lain dia diturunkan kembali. Kenapa tidak dimatikan di langit saja? Karena yang dari tanah harus kembali dulu ke tanah. Baru prosesnya dibangkitkan dari tanah juga. Dan dia seorang nabi. Dan bukan anak Tuhan seperti mereka klaim. Sekali lagi ini yang kita yakini tentang Nabi Isa. Dan diceritakan dalam Al-Quran demikian. Ada yang diceritakan oleh mereka-mereka yang praduga dari kalangan Nasrani. Mereka menganggap Nabi Isa itu dibunuh, disalib untuk penebusan dosa. Nah, itu juga aneh. Seorang Tuhan dibunuh untuk penebusan dosa. Dan semakin mereka beralasan demikian, semakin terjebak pada kebingungan. Iya enggak? Sekarang saya bertanya. Ini orang-orang Romawi. Tentara Romawi. Anggap pengikut Nabi Isa waktu itu juga punya kekuatan seperti Romawi. Nabi Isa di tengah nih, disalib. Tujuannya apa tadi? Penebusan dosa. Ini punya kekuatan. Ini punya kekuatan. Sekiranya waktu itu Nasrani punya kekuatan, apakah mereka akan gunakan kekuatannya untuk membela Nabi Isa supaya tidak jadi disalib? Kalau mereka gunakan kekuatannya untuk membela Nabi Isa supaya tidak disalib, tidak jadi penebusan dosa. Penghapusan dosa tidak jadi. Kenapa Nabi Isa tidak jadi disalib? Iya enggak? Terus apa pilihan mereka sekiranya punya kekuatan? Mereka akan bergabung dengan tentara Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Tujuan untuk penghapusan dosa. Durhaka juga. Karena membunuh Nabi. Bingung kan? Terus apa yang harus dilakukan? Bingung. Karena kalau mereka bela Nabi Isa diselamatkan, dosa dihapus enggak? Enggak. Enggak dihapus dosa. Orang-orang pengikutnya tidak ada yang dihapus dosa. Kalau mereka biarkan sudah dibunuh aja, bersenang-senang karena dia dibunuh, kan dihapus dosa. Durhaka enggak? Durhaka. Oleh karena itu, semakin mereka membawa dalil, semakin terjebak pada kebingungan mereka sendiri. Karena Nabi Isa tidak disalib, tapi dia diangkat. Kemudian di sini Nabi Isa berdakwah
bahwa beliau menyuruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Yang alasannya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dan itulah jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Nah, ini diantara berita yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa. Agar kita semua tidak ikut-ikutan di dalam bergembira dengan gembiranya orang-orang Nasrani. Dan Nasrani itu sendiri pun tidak suka acara-acara Natal mereka itu dengan kegembiraan yang mereka lakukan. Karena dibantah oleh pendetanya masing-masing. Nah, kita ikut bergembira gimana? Ya. Mereka itu menginginkan bahwa hari Natal itu dilakukan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Dan sebagian juga tidak setuju bahwa kita ini disuruh untuk mengucapkan Selamat Natal. Mereka tidak setuju sebagian. Seakan-akan agama itu main-main. Tapi ada pertanyaan silakan. Ana ada acara ini di Bekasi. Acara nikah. Kalau tidak cepat-cepat nanti pengantinnya marah lagi. Hah? Nggak tahu ini Natal. Ini tanggal berapa ini? Oh, 25 ini. Iya, Natalan mereka. Fadhal. Muslim. Yahudi juga, penamaan Yahudi tidak ada. Nasrani juga tidak ada. Itu penamaan karena kebiasaan mereka. Yahudi itu dinamakan Yahudi. Ada beberapa versi pendapat para ulama kenapa mereka dinamakan Yahudi. Yahudi itu dinamakan Yahudi dari ayahnya, Yahuda. Maka berubah menjadi Yahudi. Ada yang mengatakan mereka dinamakan Yahudi karena kalau mereka baca Taurat, begini bacanya. Tahawwada yatahawwadu artinya menggoyangkan kepala. Makanya dinamakan apa? Yahudi. Akhirnya itu dijadikan sebagai nama agama, ajaran. Sama seperti orang Islam. Mu'tazilah itu tidak ada. Tapi karena waktu zaman Hasan al-Basri, sekelompok orang biasa di pojok masjid menyendiri, tidak mau ngaji. Hasan al-Basri mengatakan, i'tazalal qaum. Ini kaum ini i'tazala, menyendiri, berpisah. Maka dari ucapan itu, mereka dicap dengan Mu'tazilah. Dinamakan Nasrani karena mereka menolong Nabi Isa. Kaum penolong. Akhirnya jadilah nama ideologi, nama keyakinan. Padahal tidak ada sebenarnya penamaan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak orang-orang dulu yang berbuat bid'ah. Berbuat apa? Bid'ah. Yang kemudian perbuatan bid'ah ini menjadi nama ideologinya. Sama seperti orang Islam. Mu'tazilah. Kadang berbid'ah itu dinisbatkan kepada sikap dan sifat mereka. Terkadang dinisbatkan kepada pendirinya. Seperti Syiah, Kisaniyah, Mukhtariyah Kisaniyah itu dinisbatkan kepada Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid menisbatkan kepada Al-Kisani. Sehingga terbentuklah Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Ya, kepada pendirinya. Atau Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Qadariyah tidak kepada pendirinya Ma'bad al-Juhani, tapi kepada keyakinannya, di mana keyakinannya la qadar, tidak ada takdir, sehingga mereka dinamakan Qadariyah. Ya. Begitu seterusnya. Dan mereka berbuat bid'ah. Umat-umat beragama itu banyak berbuat bid'ah. Di antara contohnya bid'ah apa? Bid'ah Nasrani yang tidak boleh pendetanya menikah. Tapi Allah komentari, fama ra'auha. Bid'ah yang mereka udah berbuat bid'ah, tidak bisa jaga. Ya laki-laki tidak menikah, kebakaran rambut. Sekiranya disyariatkan para ustadz tidak boleh menikah, saya pensiun jadi ustadz. Nggak mau saya jadi ustadz.
Gimana tidak nikah? Itu ibadah yang tidak perlu niat, dapat pahala sedekah. Antum datang, Allahumma jannibna syaitan, jannibi syaitan ma razaqtana, waktu ketuk pintu, Assalamualaikum, langsung doa gitu. Begitu berhubungan tanpa niat apa-apa tuh, doa. Doa aja. Dapat pahala enggak? Pahala. Niatnya apa? Niat ingin meluangkan syahwat. Jadi hanya ingin meluangkan syahwat. Pokoknya syahwat menggebu-gebu gitu. Antum berhubungan dengan istri, dapat pahala enggak? Pahala. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana dapat pahala? Oh, dia syahwatnya menggebu-gebu. Kata Nabi, bagaimana menurut kalian kalau dia letakkan di tempat yang haram? Dapat dosa enggak? Iya. Demikian kalau dia letakkan di tempat yang halal. Dan bid'ah ini dibuat oleh Nasrani. Tidak boleh pendeta itu menikah. Tapi pendetanya akhirnya berzina, homo, tombak ketemu tombak kadang. Ya, selain berhubungan dengan apa? Para biarawatinya. Dengan alasan mani suci. Apa? Mani suci. Ternyata itu juga ada di kalangan umat Islam sampai hari ini. Maka antum dengar kabar santri yang diperkosa itu bukan diperkosa, itu keinginan santrinya karena udah kena doktrin. Karena itu kan cerita itu. Kemarin saya tidak cerita, ada seorang wanita datang ke anak, masih gadis umur 25 tahun, berjilbab. Dia tadinya pacaran dengan laki-laki biasa, tidak ada zina, tidak ada apa, pacarannya selama 6 tahun. Tapi diputuskan oleh pacar nikah dengan orang lain. Datang laki-laki seperti pahlawan. Sholat sunnahnya rajin. Puasa Senin Kamis. Bahkan puasa hari Kamisnya buka hari Jumat. Nah ini kenyataan nih cerita perempuan itu. Sambil dia nangis-nangis. Terus kenapa nangis? Kan dapat laki-laki taat yang menikahi. Bukan itu Pak Ustaz. Saya sudah dinodai olehnya dengan alasan begini dan begini untuk urusan agama. Saya tolak karena saya tidak kena doktrin, tapi dia paksain. Repot amat jadi wanita. Wanita-wanita sebelumnya sudah saya ginikan, mereka biasa aja. Ternyata itu sudah kebiasaan dia. Menodai anak gadis wanita. Dan dia anak kiai lagi. Laki-laki. Anak kiai. Dan tukang menodai anak orang. Kata dia, wanita ini, saya boleh nggak minta tanggung jawab kepada dia? Gimana? Anti ini dilema. Anti nikah dengan orang yang keyakinannya seperti itu. Terus sekarang anti sudah berhubungan dengannya. Menjauh. Karena belum hamil kan. Tidak usah diceritakan ke siapapun aibnya. Alhamdulillah dia tidak sempat bunuh diri. Dia datang ke anak itu, sebelum itu dia mau bunuh diri sebelumnya. Udah di titik di mana dia mau bunuh diri. Akhirnya kata bibinya, coba temui ustadz siapa. Qadarullah kita ketemu. Waktu kemarin. Saya katakan jangan bunuh diri. Perbaiki hubungan dengan Allah. Allah akan datangkan orang yang baik. Itu menunjukkan bahwa banyak kejadian seperti itu. Doktrin agama berzina. Ternyata bukan hanya pendeta Nasrani. Orang Islam pun melakukan. Karena sanggup untuk menahan apa? Syahwat. Padahal udah ada pintu nikah. Nggak cukup 1, berapa? 2. Nggak cukup 2, 3. Nggak cukup 3, 4. Stop. 4 aja. Kalau cukup 1, maka cukup 1. Karena itu termasuk yang membuat kita bisa lebih adil. Tapi kalau nggak cukup, jangan berzina. Ya, orang-orang ini sok-sokan ini, pendeta-pendeta ini. Tidak mau menikah, menjaga kesucian diri. Kesucian diri dari mana? Sucinya laki-laki itu kalau diasah terus pedangnya. Itu sucinya laki-laki. Kalau pedangnya tidak diasah, dia tidak akan suci. Ya. Berkarat. Kalau tidak berkarat, ya dia ketemu tombak lain nantinya. Homo. Nah itu dia. Tapi ada lagi pertanyaan? Kalau mereka ucapkan, biarkan saja. Itu menunjukkan mereka tidak punya prinsip dalam agama. Mengucapkan selamat kepada agama orang lain. Kita sebenarnya pada saat itu bisa mendakwahi dia.
Sebenarnya ente ini lagi bingung dalam beragama. Kenapa tidak kokoh agamanya? Mana? Kau ikut-ikutan juga agama saya gitu kan. Lalu sampaikan ayat dalam surat Qaf, ayat yang berbunyi bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka itu mereka mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu sampai kepada mereka. Lalu mereka berada dalam perkara yang kacau balau. Kata para ulama, dan ini yang pernah dinasihatkan juga oleh Al-Ustaz Abdul Hakim, bahwa tanda orang itu sesat, tanda sesat, dia bingung dalam beragama. Surat Qaf ayat 5. Ini kaidah kalau mau lihat orang sesat, dia bingung. Besok bicara A, lusa bicara C. Itu bingung namanya. Termasuk ini. Saya pernah gitu kan, ada salah satu orang Nasrani datang saya, Anda itu bingung sebenarnya. Bingung. Saya sampaikan ayat itu, masuk Islam dia. Masuk Islam saat itu juga. Boleh gak masuk Islam Ustaz? Tapi tidak disunat ya. Udah terserah ente. Tidak disunat juga tidak apa-apa. Itu masuk Islam, bersyahadat. Tidak lama kemudian berapa hari datang lagi. Ternyata susah jadi orang Islam kalau tidak sunat. Tidak enak. Saya sunat aja Pak Ustaz. Dibawa ke rumah sakit. Sunat juga. Karena naluri. Bingung mereka itu agamanya. Kalau mereka ucapkan biarkan aja. Bahkan bisa kita katakan ente ini bingung. Bisa campur aduk agama. Tapi saya kira ini jam 6 nih. Ana maka Bekasi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.